Di Desa Wisata Sukunan, terdapat UMKM yang mengolah keripik dengan penuh kreativitas dan semangat. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Baik Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Afal Hafiz. Kebetulan saya saat ini sedang menjalankan tugas salah satu mata kuliah, yaitu terkait dengan kewirausahaan. Nah, di sini terima kasih Bu sebelumnya sudah bersedia diwawancarai terkait dengan UMKM yang Ibu rintis. Sebelumnya dengan Ibu siapa Bu namanya? Tri Haryati. Ibu Tri Haryati. Ya. Bisa diceritakan Bu, awal mula mengapa memilih produksi olahan keripik ini seperti apa Bu? Dan dimulai di tahun berapa Bu? Awal mulanya ya karena keadaan dulu waktu itu kan suami kerja di kontraktor ya. Nah, waktu itu kan ada tuberkulosis itu saya berhenti ya. Nah, terus saya kok mau tidak mau kan saya harus usaha juga sama juga. Nah, akhirnya saya dulu awal mulanya saya mau menjualkan mie orang. Mie orang, terus laku, tapi ambil banyak nggak boleh. Nah, akhirnya saya belajar, tapi otodidak saya belajar sampai 5 kali gagal saya. Nah, gagal, akhirnya saya tetap berhenti berapa bulan, saya bangkit lagi Pak. Ingin usaha ini kok kayaknya peluangnya bagus gitu. Nah, akhirnya saya alhamdulillah tahun 1996 saya mulai bisa membuat ini. Jadi awalnya itu. Berarti tadinya Ibu menjualkan punya orang, akhirnya laku. Tapi ambil banyak nggak boleh. Akhirnya saya bikin sendiri, walaupun dengan rintangan ya. Memang pertama kan nggak tahu adonannya gini-gini kan tahu. Nanya ke orangnya kan nggak mungkin dia jawab. Nah, akhirnya saya belajar 5 kali gagal, yang 6 kalinya itu saya baru bisa. Berarti 5 kali gagal, 6 kali mencoba Bu? Iya. Terus Bu, kan olahan apa Bu yang pertama kali Ibu buat? Ya belut itu. Belut? Iya, belut. Berarti di sini memang yang lebih diutamakan olahan belut ya Pak? Iya, pertama kali belut. Akhirnya kan tadi ambil orang waktu itu. Ada yang request itu buat saya bikinkan. Pertama saya cuma tempe sama ayam. Akhirnya kok saya lihat ya di pasaran itu kok ada peluang kok kayak ini kok laku ya. Akhirnya saya bikin macam-macam. Ada kacang, ada pare, ada jamur, ada usus. Akhirnya bikin macam-macam. Akhirnya sampai sekarang banyak varian-variannya Bu? Iya. Kalau boleh tahu Bu, awal pertama kali itu pasar yang atau tujuan Ibu menjualkan tuh di mana Bu? Di warung atau langsung di? Saya langsung diambil orang malah. Tapi waktu pertama kali saya ngambil orang, saya jualan di pasar Sentul. Setelah itu saya cek di rumah, saya diambil orang. Orang pada ngambil di sini. Orang ngambil ke sini Bu ya? Iya. Bukan Ibu yang? Enggak, ya. Itu di tahun berapa Bu? Mulai itu tahun 96. 96. Iya. Jadi sudah 29 tahun. Terus Bu, terkait dengan pastikan dalam menjalankan bisnisnya ada tantangan Bu. Apa yang membuat Ibu itu kuat, terus ide kreatifnya apa Bu kira-kira? Pasti kan ada persaingan Bu. Iya, persaingan nih. Kalau saya memang persaingan banyak. Saya tapi tetap yang utama saya tetap menjaga mutu dan kualitasnya. Kualitas sama tetap saya jaga. Sekalipun bumbu-bumbu atau bahan-bahan naik ya. Tapi saya nggak mengurangi porsi, nggak mengurangi ya. Pokoknya saya tidak mengurangi dari rasa ataupun apa, tetap menjaga kualitas. Tapi harganya dulu awalnya saya kan yang kecil itu isinya kan 5.000. Nah, isinya 5, karena barang-barang naik tak turun jadi 4. Naik lagi tak turun jadi 3. Sampai sekarang cuma 2. Tapi alhamdulillah karena saya menjaga mutu ya, pedagang pada nggak komplain. Kalau kondisi yang nggak apa-apa mahal kan, mereka tetap mau juga. Berarti yang Ibu upayakan adalah menjaga kualitas mutu ya. Iya. Walaupun di harga pasar naik, bahan naik, tetap kualitas adonan pertama. tetap ya, adonan tetap saya samakan. Terus Bu, ke depan itu kira-kira ada rencana atau apa harapan apa Bu untuk usaha itu? Harapan saya inginnya sih ada lagi, banyak lagi toko-toko yang ambil tempat saya. Pengennya sih ada, kemarin tuh ada supplier mau, tapi saya nggak sanggup karena mereka kan ambilnya kan harus banyak ya. Misalkan kita
Sehari kalau saya memang menjaga mutu, dari dulu saya menjaga mutu. Saya goreng nggak mau banyak-banyak karena minyak itu kalau lama-lama untuk menggoreng buat kita nggak bagus. Iya nggak bagus. Ya udah, kalau sudah pas 10 gorengan sudah saya nggak mau. Nggak pakai lagi Bu ya? Nggak mau goreng lagi nggak saya. Paling cuma untuk payak-payak. Nah, tapi kalau untuk belutnya saya tetap berhenti 10 kali udah. Di stop ya? Iya. Jadi sebenarnya kunci utama adalah kualitas. Kualitas kalau saya. Jadi kalau ada kualitas pasti orang lebih percaya. Bu. Menurut saya, ternyata saingan saya banyak. Ya, tempat saya memang terang mereka banyak yang bilang tempat saya mahal, tapi mereka kembali ke tempat awal-awalnya dia pertama beli tempat saya ya, merasakan belut saya. Terus kok udah tempat itu mahal, di sana murah ya manggo. Ibu beli aja di sana gitu kan, akhirnya saya iya Pak, dia beli di sana. Ya akhirnya kembali ke sana, ke saya lagi gitu. Ternyata beda Bu rasanya, ya, rasanya beda juga kalau tempat itu vitamin fresh gitu. Ya karena saya nggak mau nyotok lama-lama enggak. Iya. Terus Bu, kalau yang bekerja di sini tuh ada berapa orang? Ini ada 3 orang. 3 orang. Iya. Berarti dengan SDM-nya 3 orang itu cukup ya untuk memenuhi permintaan. Cukup. Yang paling jauh dari mana Bu? Itu kan saudara semua itu. Bukan untuk pakul-pakul Oh, bakul saya untuk wilayah yang Imogiri. Imogiri. Dari Imogiri Barat. Dari Imogiri Barat. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Mudah-mudahan yang menonton video ini nanti bakal termotivasi dengan Ibu yang gagal 5 kali tapi bangkit 6 kali sehingga sampai 29 tahun ya Bu ya. Iya. Bisa konsisten menjaga kualitas mutu sehingga orang-orang percaya. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, benar. Sukses selalu ya Mas.